Yang saya hormati dan saya kasihi Direktur Teknik PT PLN Jayapura, yang saya hormati dan saya kasihi Ketua STFT SKD Jayapura, yang saya hormati pelayan firman yang akan melayani kita pada pagi hari ini, Pendeta Dr. Kiana Jemise SDA, dan yang saya hormati dan kasihi pelayan Litus Pendeta Tineke Akoiburu MSc Dio, yang saya hormati dan saya kasihi Persekutuan Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat yang berada di lingkungan D, yang saya hormati Ketua dan anggota Panitia Pelaksana Perayaan Pentakosta lingkungan D-Kelas Keputubai, yang juga saya hormati dan saya kasih para pendukung acara dan pengisi acara pada serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Dan juga lupa yang saya hormati dan saya kasihi Rektor Universitas Togester yang berbahagia, yang juga hadir dan mengambil bagian bersama-sama dalam perayaan Pentakosta di saat ini. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup hadir dan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan akan kita mendengarkan firman-Nya pada hari ini di dalam ibadah perayaan Pentakosta yang kedua, saat di mana Roh Kudus dicurahkan atas gereja dan dunia. Di tengah-tengah riuhnya zaman ini, Roh Kudus harus hadir, bukan hanya sebagai kekuatan spiritual, tapi sebagai roh yang menyatukan, roh yang menguatkan dan menggerakkan gereja untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, hari ini di seluruh dunia semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Dalam suasana persekutuan yang aman, dalam suasana persekutuan yang damai dan rukun, semua orang merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, secara nasional, kemah perayaan Pentakosta oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah Roh pembesar. Dikutip dari Yohanes 20 ayat 26. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang berada dalam ketakutan, Dia menyapa mereka dengan damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah ketegangan dan perpecahan, Roh Kudus menghadirkan damai dan memulihkan keberanian serta iman dari umat Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup dalam situasi bangsa dan daerah yang tidak mudah. Papua, tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya, juga menjadi medan dari berbagai persoalan. Persoalan ketidakpastian ekonomi dari meningkatnya ketimpangan sosial, kondisi politik yang memanas, terutama menjelang PSU gubernur dan wakil gubernur yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan konflik keamanan yang masih menghantam
menghantui masyarakat. Persoalan seperti anak-anak jalanan, narkoba, HIV/AIDS, minuman keras dan KDRT yang semakin memperburuk sedih kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks inilah panggilan kita sebagai gereja menjadi sangat relevan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Pentakosta yang kedua, khususnya kita yang berada di kelas GKI Portumbai, kita memberi tema dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Kasih Kristus itu harus menjadi penggerak. Seperti dalam tema perayaan Pentakosta, kelas Portumbai, kita diajak untuk menjawab karya Roh Kudus dengan mengembangkan kemandirian gereja, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dalam membangun spiritual dan keberanian bersaksi. Keberanian itu harus menjelma dalam kerja nyata kita, yaitu menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang, terutama mereka yang tertindas, tersisih, dan tak bersuara. Dan sejalan dengan tema ini, dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun ini, tahun 2025, kita ada dalam tema besar kita, kesehatan. Dengan tema ini kita diajak untuk kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu saling merangkul antara denominasi gereja, antar klasis, antar jemaat, bahkan antar elemen masyarakat untuk membangun sinergi. Di tengah ancaman perpecahan, kesehatan adalah kekuatan utama gereja. Gereja itu bukan menara gading. Gereja itu adalah garam dan terangnya. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus yang hidup, yang bukan hanya berbicara, tapi juga melayani, membela, dan mengubah dunia ini, dunia di sekitar kita ini. Bapak Ibu saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan yang baik ini, selaku pada pekerja kelas GKI Portumbai, saya juga mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para onwabi, kepala suku, pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan mitra kerja lainnya, serta para pelayan firman, penantuan dan siamas, BPPG, para pelayan usus jemaat, serta seluruh warga jemaat atas kerjasama dalam menopang terlaksananya seluruh program pelayanan pekerjaan Tuhan, baik secara sinodal, klasikal maupun jemaat. Terima kasih juga atas kerjasamanya, sehingga pemilu kepala daerah, khususnya kita yang berada di kota Jayapura, kita telah lewatinya dengan baik. Untuk kepada anak-anak GKI yang terpilih menjadi kepala daerah, kembangkanlah amanat rakyat itu dengan baik, benar dan takut akan Tuhan. Sedangkan yang kedua,
Sementara itu Bapak Ibu, diakui juga bahwa ada terjadi riak-riak di seputar pemilu kada tersebut, yang juga telah melahirkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang atau besok. Karena itu, marilah kita ikuti dengan baik pemungutan suara ulang. Semua warga DKI yang memiliki hak pilih wajib datang dan memberikan suaranya kepada pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memimpin provinsi Papua. Supaya kelak hari Pentakosta mengilhami untuk terpilih nanti tampil sebagai pemimpin yang tampil belakang Tuhan dalam kerja-kerja nyata untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua. Para pekerja klasis menghimbau kepada para pelayan firman, penanggung badan Syamas, PPPG, badan-badan pelayan khusus jemaat, dan seluruh warga jemaat, marilah kita bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan tidak melakukan gerakan-gerakan politik praktis atau kampanye hitam yang dapat memecah belah persekutuan umat. Tapi bersikaplah adil dan bijaksana, lalu doakan anak-anak DKI yang saat ini dalam pemilu kada, supaya mereka dapat berkompetisi dengan baik. Tidak boleh ada saling membenci dan tidak boleh ada saling menyakiti. Mari kita jaga dan pelihara persekutuan hidup bersama anak-anak kita ini dengan saudara-saudara kita yang lain. Tapi juga kita menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita, gereja Kristen ini. Kalau Tuhan berkenan, maka apapun yang kita inginkan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Untuk itu saya mengharapkan kepada para pelayan firman, penanggung Syamas, pendeta, dan warga jemaat sekalian, dalam situasi kita saat ini, mari kita terus berjalan dengan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita menata kehidupan kita ke depan dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam semangat Pentakosta yang kita rayakan, pertama kita harus ingat, kita harus menjadi gereja yang peduli dan terlibat aktif dalam pemulihan sosial. Yang kedua, kita juga harus menjadi suara profetik yang menyuarakan keadilan dan perdamaian serta hati untuk melestarikan lingkungan Papua. Kita harus menyuarakan pendidikan, menghentikan eksploitasi alam di tanah Papua. Yang baru saja kita juga dengar tentang Raja Ampat. Ini tugas kita gereja juga untuk bagaimana kita melihat kondisi kita di tanah Papua. Dalam semangat Pentakosta itu juga kita harus menjadi komunitas yang memelihara kasih dan kesehatan. Dalam semangat Pentakosta itu juga kita harus menjadi pembawa harapan di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami pada saat ini. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, marilah dalam perayaan Pentakosta ini dan dengan semangat spiritual merayakan Pentakosta di hari ini, dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, kita mau pelihara dan kita
kita tinggalkan dan kita sebarluaskan misi Kristus itu, dan kita sebagai saksinya. Kita sebagai saksi yang hidup untuk keselamatan banyak orang dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus kita nikmati ini dan selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus satu persatu terus menginspirasi kita dalam seluruh aspek pelayanan dan menjadikan gereja sebagai agen pemulihan dan kebaharuan demi kemuliaan Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian, Shalom.